Halo Sobat Fakta, Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada yang mengejutkan dari komentar dari Mirwansah SH, yakni pengacara Kim Haut dan Emma Waroka yang berada di kubu Dodi Sudrajat. Saat dia mendatangi Polres Pekanbaru, dia pun diwawancara soal pendapatnya mengenai kedatangan Dodi yang diam-diam ke rumah Haji Faisal kemarin. Dan ini yang mengagetkan bahwa dia menyamakan hal itu dengan maling atau pencuri karena datangnya diam-diam. Dalam kesempatan ini dia juga diwawancara soal perkembangan kasus laporan Dodi Sudrajat kepada selebgram Ayu Wisya yang sempat dia katakan dia akan menjadi pembelanya. Dan juga dia sudah menelpon kepada Ayu Wisya untuk tenang saja, dia akan memberikan bantuan hukum untuk Ayu Wisya. Nah, bagaimanakah Mirwansah SH tapi semenjak soal diam-diamnya Dodi ke seperti pencuri? Itu yuk simak saja wawancara lengkapnya saat dia berada di Hadir tuh datang ke rumah Pak Haji Faisal secara diam-diam. Itu kira-kira gimana menurut Abang? Ya, menurut saya ya, sebagai praktisi hukum, biasanya yang diam-diam itu siapa? Biasanya diam-diam tuh siapa, Bang Parmin? Kalau diam-diam terus sembunyi-sembunyi itu biasa maling, Pak. Maling ya. Kalau diam-diam itu biasanya maling, Pak. Pencuri, maling itu diam-diam. Pencuri hati itu diam-diam kita. Tapi kalau dia komunikasikan, dia telepon, dia WhatsApp, itu namanya bertamu. Itu bertamu, itu bersilaturahmi. Ya, sehingga netizen sangat jelas dan terang bisa melihat apakah maksudnya ya benar ingin ya mengajak gala ke Ancol atau ingin melarikan. Nah, itu beda. Karena ada statement daripada pengacara kubu sana yang mengatakan bahwa proses pengambilan. Nah, proses pengambilan itu bisa kita terjemahkan sebagai upaya paksa. Sementara, ya rekan-rekan sekalian, bahwa dalam konteks perkara antara Pak Haji Faisal dengan DS ini sekarang sudah masuk ke proses pengadilan, yang mana para pihak, ya dari Pak DS-nya tidak datang dan menyatakan bahwa mediasi gagal. Artinya, ini sudah masuk pokok perkara. Berbahaya sekali kalau seandainya, ya galar itu diserahkan lalu tidak dikembalikan. Wah, ini makin repot lagi. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam proses ini jangan ada tindakan-tindakan di luar hukum. Apalagi sudah ada pengacaranya. Masa datang ke rumah pengacara, masa datang ke rumahnya Pak Haji Faisal ya membawa rombongan pengacara dan rombongan gitu loh. Sementara Pak Faisal hanya keluarganya. Kalau memang hanya hubungan rindu kangen, harusnya ya baiknya ya Pak DS dan istri dan Cika dan Mayang saja. Betul. Tidak perlu bawa yang lain-lain. Ya, sampaikan keinginan, rindu dan lain sebagainya. Ya, saya pikir lebih indah dan lebih enak dilihat oleh publik begitu. Kalau kejadian ya Minggu pagi kemarin itu di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan orang bertamu, di luar kebiasaan orang. Dan menurut kita secara etis ya, secara etika itu sudah tentu di luar kebiasaan kita sebagai orang Nusantara ya, Mam ya. Nah, demikianlah kata Mirwansah SH, pengacara Kim Haut dan juga Emma Waroka ini mengomentari komentar yang baru soal Dodi Sudrajat yang tiba-tiba dia datang untuk menjemput Gala dan mengajaknya ke Ancol. Dan dalam kesempatan yang sama Mirwansah SH juga mengomentari apa yang terjadi saat Dodi Sudrajat kemarin melaporkan selebgram Ayu Wisya. Dan dia juga sudah berkomunikasi dengan Ayu Wisya dan bersedia menjadi pengawal atau kuasa hukumnya. Dalam kesempatan itu Mirwansah SH mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana dari Ayu Wisya ini. Masalahnya dia memang konten kreator yang membuat konten komedi. Dan tuntutan apa yang dituntutkan oleh pihak Dodi Sudrajat itu tidak bisa masuk ranah pidana. Karena ranah pidana ini masih bergantung niat. Bagaimana orang itu menyebarkan
berita dan konten-kontennya. Berikut ini secara lengkap penjelasan dari Mirwansyah SH, dan juga Ayusya mengatakan tunggu saja, Rabu akan ada surprise untuk kasusnya ini. Bang, terkait somasi ataupun laporan yang dilayangkan oleh Pak DS, itu menurut abang gimana? Coba pandangan abang sedikit. Ya, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh AW terkait dengan konten-kontennya, ya, dilaporkan oleh pengacara DS dengan pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, ya, atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Nah, itu kan tentang pencemaran nama baik dan sara, 27 ayat 3, yang mana ancaman pidananya, ya, maksimal 4 tahun dan denda 750 juta rupiah. Nah, di situ jelas menyebutkan norma, ya, 27 ayat 3 itu terkait dengan mendistribusikan, mentransmisikan barang siapapun, ya, itu dapat dipidana. Tapi dalam konteks itu kita perlu lihat secara utuh bahwa di dalam konten AW, ya, kita harus lihat daripada mensreanya, ya. Mensrea itu adalah niat. Niat itu berarti nawaitunya, ya, niat jahat. Apakah ada niat jahat dari AW ini untuk kemudian melakukan penghinaan maupun sara terhadap DS maupun M itu? Nah, kalau kita lihat konten-kontennya AW ini komedi. Dia sering posting komedi dan itu tujuannya adalah untuk lucu-lucuan. Nah, kalau kemudian terkait dengan konten itu dinilai ada unsur pencemaran nama baik, yaitu tergantung persepsi. Yang jelas, ya, AW tidak pernah menyebutkan secara paripurna nama DS maupun nama M ini. Oleh karena itu, ini perlu diterjemahkan oleh ahli bahasa maupun ahli-ahli lain yang terkait dengan persoalan pencemaran nama ini. Apakah memenuhi unsur pasal 27 ayat 3 atau tidak? Karena secara rigid diatur dalam surat keputusan bersama, ya, 3 menteri, ya, Menkominfo, Kejagung, Kapolri, terkait dengan pasal 27, 28 itu. Sehingga diatur secara eksplisit delik mana yang masuk dan tidak. Nah, oleh karena ke rumah Pak D numpang makan, itu yang inisial D kok meresahkan. Jemput mah jemput, nggak usah segala pakai pengacara. Mau ngapain, kan cucu. Berita yang digoreng-goreng, yang dipotong-potong, terus dijadikan tagline, jangan langsung percaya, ya. Pokoknya intinya kalian tunggu aja surprise di hari Rabu, ya.